Ibu-ibu hadirah, segenap para orang tua yang saya hormati, pengurus dan jamaah Majelis Taklim Asy-Syakur rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sama-sama pada siang hari ini berkumpul kembali menjalankan rutinitas kita selaku muslimah, menjalankan talabul ilmi. Mudah-mudahan segala langkah kita dan niatan kita serta gerak sampai duduknya kita di majlis ini serta apa-apa yang kita baca, dari zikir, dari awal bacaan ratib, bacaan ayat suci Al-Quran, surah Yasin dan Fatihah lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan ganjar pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salam dari ustazah tidak bisa hadir untuk mengisi kegiatan pada siang hari ini karena kurang enak badan, batuk mulu ya. Baik, kita melanjutkan kajian kita pada majelis kali ini seperti biasa, yaitu saya bawakan kitab beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang fadilah la ilaha illallah. Kita udah biasa dan merutinkan zikir la ilaha illallah. Hal ini disampaikan lagi supaya kita lebih semangat. Karena kalau kita makin tahu, makin semangat. Yang udah tahu dikasih tahu lagi biar mantep. Ilmu itu kan yang manfaat itu diamalkan. Ya. Jangan sampai sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Akhirnya mengaji kemana-mana kita, ilmu banyak yang dapat. Rasan dulu pernah ustadz nyampein kayak begini, ustaznya pernah nyampein kayak gini, lupa. Makanya alhamdulillah, salah satu untuk menjaga atau menangkal rasa lupa itu, yaitu kita sedikit banyaknya mencatat dari apa yang kita dengarkan. Ilmu itu kan ibaratnya apa? Hewan buruan. Iya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ilmu itu seperti hewan buruan, kita nyari apa, hewan apa, burung, nangkap burung, maka kita ikat itu barang atau hewan yang sudah kita ambil, kita dapetin supaya enggak lepas. Salah satunya ingatnya dengan tulisan. Hafalan bisa jadi lupa. Iya. Jangankan apalagi kita umur kayak begini ya. Di rumah mah iya, di majlis mah iya banget gitu. Selangkahnya keluar kita dari majlis. Tadi ustaz apaan ya nyampainya? Lupa lagi. Sama urusan yang banyak banget ya urusan kita. Dan diingat-ingat terus. Fadilah la ilaha illallah. Sering kita ngucapin la ilaha illallah. Kalau kita hitung-hitung la ilaha illallah hurufnya ada berapa coba? La ilaha illallah. La lam alif berarti 2. Ilaha berapa ilaha? Alif lam ha 3, 5. Illa 1, 2, 3, 8. Allah hurufnya ada 4. Jadi 12. Ini ada 12 huruf itu. Alige lagi ngelamun-ngelamun tulis. Oh iya, la ilaha illallah itu ada 12 huruf ya. Ini yang menandakan apa?
12 jam di waktu siang atau 12 jam di waktu malam. Kita jangan lepas dari la ilaha illallah. Itu jaga keimanan kan seumur hidup. Jangan dibilang saya sudah beriman, mengucapkan la ilaha illallah dulu waktu nikah doang. Ada yang baca syahadat, ayo kita kata penghulu baca syahadat. Waktu itu doang baca syahadatnya. Jadi dijaga 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau mau digabungin biar sempurna apa? Muhammadur Rasulullah. Sama Muhammadur Rasulullah ke hurufnya ada 12. Kalau digabungin jadi 24. Siang dan malam kita jangan terlepas dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Baru kita lihat hurufnya doang. La ilaha illallah yang paling gampang diucap. Mau orang lagi sariawan gampang. Mau orang yang sumbing tetap bisa. Atau orang yang susah ngomong. Karena la ilaha illallah mah enggak susah hurufnya. Seandainya kita enggak celangap bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya gampang, pokoknya kalimat la ilaha illallah itu paling gampang. Supaya apa? Dari kecil udah bisa ngikutin sampai kita mungkin nanti ajal kita menjemput. Apakah itu ada orang yang lagi sakit? Iya. Dia tetap aja gampang, mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu enaknya itu kalimat la ilaha illallah. Enggak ada huruf yang bikin susah kita untuk mengucapkannya. Cuman berat untuk mengucapkan. Kalau susah mah kagak susah. Berat itu kan lain sama susah gitu. Jadi sebenarnya mah itu mudah, tapi kan cuman mengut sampah satu ya. Cuman berat hati kita buat mengut sampah teh. Itu kayak begitu. La ilaha illallah gampang kita ucapin. Jawabannya berat buat mulainnya gitu. Nah makanya sekarang yang berat buat mulainnya padahal mah gampang kita menjadikan rutinnya. Biar semangat, salah satunya nih yang bikin motivasi ya. Motivasi dorongan biar kita itu semangat baca la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin. Siapa orang yang berkata, berucap setiap hari. Siapa aja pokoknya, laki perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, siapa aja. Ngucapin apa setiap harinya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Sering kan kita ngucapin itu. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Kata Nabi apa? Ja'a yaumal qiyamati, nanti datang di hari kiamat orang yang ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak sehari semalam 100 kali. Wa wajahuhu kal badar, nanti dia datang wajahnya seperti bulan purnama. Masya Allah. Di dunia ngegelemek banget wajahnya. Enggak tahu mah itu orang yang rutinin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti rembulan. Berarti sempurna. Gimana sih? Kal badar itu seperti apa? Malam di sini kan dijelaskan oleh beliau Syekh Nawawi, yaitu wahwa lailatu arba'atu ashran, yaitu malam 14. Ya Allah, malam 14. Siapa yang kagak enak ngelihat itu bulan purnama, semua pasti memandang, oh cakep banget bulan Nono ya, kayak gitu.
Nah, itu orang yang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali sehari seperti itu. Berarti kan kalau bulan purnama itu enak dipandang, berarti wajah kita pun akan seperti itu, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan sempurna seperti bulan purnama. Sekarang berapa kita? Berapa kali kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Itu sehari semalam, boleh dicicil. Habis sholat 20 berarti. Ya, apalagi sampai 33 berarti. Kalau kita kan rutin, kalau yang ngikutin zikir itu 33. Dikalihin, berarti kan udah 100 lebih. Udah dapat fadilah ini. Keutamaan ini. Ustaz, saya mah pengen ngamalin sendiri. Salat berjamaah mah di masjid, di mushola 33. Saya pengen dapat amalan yang dari Rasul nih 100 kali. Setiap habis sholat saya baca 20 khusus itu. Boleh? Boleh. 5 kali 2 20 kali 5 ya itu 100. Dapat fadilah kayak begitu. Jadi jangan, seandainya zikir tersebut dijadikan kita baca dalam kegiatan kita, misalnya saya mah Pak Ustadz nggak bisa zikir dalam kondisi khusus zikir, banyak pegawaian, lah sambil masak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lah kayak begitu. Jadi digabung nih supaya dapat fadilah. Nanti hari kiamat wajah kita seperti wajahnya seperti bulan purnama sempurna, itu digabung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 2 gitu. Kalau yang zikir kalau kita habis sholat kan la ilaha illallah sampai 33 kan lain dia la ilaha illallah doang. Itu nanti ada fadilah lain gitu. Ini mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. 100 kali tuh. Paling enggak sampai 5 menit. Berarti 3 balik tasbih. 3 balik tasbih. Yang kali 33. Kali itu kan penuh berarti kan ya. Tasbih 100 itu penuh kita baca paling enggak 5 menit kagak. Itu kan enteng, cuman berat. Sekarang nih. Kalau yang udah ngerutinin siapa coba? Ayo. Dari ibu-ibu yang biasa udah ngerutinin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100. Udah ada. Yang itunya yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum, udah sekarang mulain, udah catat. Iya. Yang sholat mah berarti kan fadilahnya lain lagi tuh. Dia mah kan cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ini mah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu. Yang itu kita niatin, itu enteng. Iya, enteng tapi berat mulainya. Waduh, 5 menit. Habis subuh ngantuk, kan gitu pengennya. Oh, maghrib repot banget, langsung mukamu kena aja ngurusin cucu lah makan atau lain sebagainya kan gitu. Kita niatin pokoknya 20 habis sholat. Jadi misal nih habis sholat zikir sholat biasa ya, zikiran biasa setelah sholat gitu yang sampai la ilallah yang 33, terus ngedoa, terus duduk bentaran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 5 tuh ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 10. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 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 la ilaha illallah 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 Rasulullah. 20 udah bentaran. Entar habis asar lagi, pengen kayak gitu lagi, zikir biasa. Habis doa terus 20 lagi. Entar habis maghrib, habis isya 20 lagi. Nanti itu fadilahnya gede banget. Wajah kita dengan wajah yang sempurna. Berarti kenapa? Selamat kita.
Coba nanti di hari kiamat, di mana yang ditunjukkan, ya kalau kita baca komik kan itu zaman dulu kan zaman komik ya. Kita takut banget kalau liatin cerita hari kiamat digambarin ya. Digambarin ada yang wajahnya seperti ini, wajahnya seperti itu, kan ngeri. Ya. Lah ini dengan ditebus dengan baca la ilaha illallah Rasulullah sebanyak 100 kali sehari. Itu. Kita niatin dah insyaallah. Itu jadi amalan kita. Kan banyak kan kita pengen ngamalin. Datang ke kiai, datang ke ustadz, datang ke habib. Beb, kiai, saya minta amalan atuh. Lah ini amalan dari Rasulullah. Iya loh kagak dipercaya. Ya amalan dari Rasulullah yang langsung ganjarannya akhirat. Kalau udah urusan akhirat otomatis juga dunia ke bawah. Gitu. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan sekedar buat urusan dunia doa, urusan akhirat doang. Dunia juga akan ke bawah. Di antaranya apa? Terjaga keimanan kita. Kemudian apa? Terhindar kita daripada sifat kefakiran. Nanti banyak hadis lainnya. Itu. Yang satu baru sampaikan itu adalah amalan yang jadikan kita nanti di hari kiamat itu wajahnya dengan sempurna, penuh keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Afdhalu dzikri la ilaha illallah." Itu hafal semua nih. Itu hadis tuh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu dzikri la ilaha illallah." Afdal itu utama, yang paling utama zikir adalah la ilaha illallah. Zikir yang lain bagus, semuanya bagus. Yang paling bagus dan utama adalah la ilaha illallah. Tadi kan lengkap tuh yang tadi mah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dapat ganjarannya, disempurnakan cahaya kita nanti di hari kiamat. Nah ini kata Nabi jelasin, yang paling utama zikir la ilaha illallah. Datang ke kiai ini, datang ke habib ini, amalan apa ya? Ya udah amalan la ilaha illallah. Amal la ilaha illallah kalau kita amalkan itu, ataupun zikir yang lain dah, semua sama zikir. Kemudian la ilaha illallah ini lebih utama. Ada satu kisah nih. Kisahnya tentang seorang ulama, kalau zaman dulu banyak salafus soleh yang dengan zikir tersebut namanya dia menjadikan dirinya kuat, gitu, dirinya semakin kuat, terhindar dari penyakit. Di antaranya kisahnya yang belum lama nih. Kalau kenal Habib Munzir, kenal ya? Habib Munzir Al-Musawa yang udah meninggal tahun berapa itu? 2000 berapa itu Habib Munzir? Dulu pernah di sini di GCC juga. Itu apa? Beliau kan disebutnya, dikenalnya Sultanul Qulub, Raja Hati, orang yang bisa menata hatinya. Habib Munzir itu punya amalan la ilaha illallah. Makanya dalam ceramahnya banyak yang sering mengajak para pendengarnya, para jamaahnya, banyakin la ilaha illallah. Ini adalah satu kisah terjadi pada beliau, dikisahkan oleh Habib Husain. Jadi waktu beliau di Tarim, di Hadramut, Darul Mustafa, gitu, ada seorang yang ini waktu beliau jadi santri gitu, ada temennya yang apa ya, sekapeng gitu, bikin kacau dah, bikin rusuh mulu, namanya santri sama santri gitu. Ini seorang temennya yang tukang pengacau itu udah dikunciin di dalam kamar. Habib Munzir lagi jaga piket, al-maghfur lah. Ternyata orang itu bisa keluar, entah dari mana, apa itu pintunya didobrak, apa itu dengan keluarnya dengan ilmu apa dah, kita nggak diceritain. Ternyata apa yang terjadi? Temennya itu yang magrum, yang suka sekapeng gitu kan, ada
teman-teman yang bikin kacau mulu, ya pengacau parusuh gitu. Habib Munzir digigit telinganya. Namanya telinga, kuping kalau digigit kan empuk banget nih. Lah kagak ngapa-ngapa, pokoknya digigit aja. Akhirnya sampai ngampleh sebelah. Gitu. Kemudian apa yang terjadi? Itu karena ini telinganya ngampleh harus dioperasi, disambung lagi, dijahit. Gitu. Sedangkan waktu itu keadaan negeri Yaman lagi kurang stabil. Dokter jarang, rumah sakit pun ya kayak sekarang mah di Iran dah kayak begitu. Lagi zamannya perang. Apa yang terjadi? Ketemu dokter tuh, cuman alat-alatnya nggak ada nih, cuman alat jahitnya mah ada, alat biusnya nggak ada. Namanya kan dijahit, ini mah harus dibius ya, harus dibius. Itu Al-Maghfur Habib Munzir bilang, ya udah silakan operasi saya, cuman nanti saya harus zikir dulu. Nanti kapan aba-aba saya udah istilahnya udah naik gitu istilahnya, baru saya kasih aba-aba silakan zikir. Ternyata benar zikir yang dibaca Habib Munzir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus aja. Kalau kita kan zikir emang enggak, belum bisa khusyuk kayak begitu, baru lisan kita doang. Beliau itu sampai ke hatinya gitu. Sehingga apa? Ya segala apapun yang dari luar kagak kerasa gitu. Enggak ada gangguan. Kita mah ada bocah bolak-balik, wah ini ngacoin zikir saya. Masih belum khusyuk. Itu tingkat kekhusyuannya. Dan akhirnya la ilaha illallah itu menjadikan obat bius buat Habib Munzir yang akhirnya bisa dioperasi lagi tanpa bius daripada lokal yang ada di telinganya. Kan luar biasa tuh. Makanya zikir kayak begitu. Jadi apa zikirnya? Apa kalau Jumat mah apa namanya? Ayatnya apa? Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh benar itu zikir itu besar, dahsyat. Zikir itu dahsyat. Salah satunya la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkannya. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan seabdol-abdolnya doa adalah alhamdulillah. Itu kalimat alhamdulillah nih nyelip nih dalam keterangan ini. Tadi kan hadis tentang la ilaha illallah, ada selipan tentang alhamdulillah. Berarti apa? Sering-sering banyak baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu sama juga kita berdoa. Gitu. Apalagi kita dalam berdoa kita kudu ngucapin alhamdulillah, jangan langsung ngedoa aja tuh. Kan syarat atau adab-adab berdoa, pertama baca bismillah, kemudian baca alhamdulillah, kemudian baca salawat, baru dah kita ngedoa. Nanti ditutup lagi dengan alhamdulillah dan salawat kayak gitu, baru kita minta apa yang harus kita minta. Itu adab. Ternyata ini dikatakan sama Nabi, doa ucapan alhamdulillah itu sebaik-baik doa. Maksudnya apa? Seandainya enggak minta pun orang yang baca alhamdulillah bakalan dikasih gitu. Misalnya kita bangun dari sini, namanya duduk hampir dari jam 1, sekarang udah jam 2:30, pegal juga bangun alhamdulillah. Itu menunjukkan apa? Kita minta supaya kita bisa bangun, dikasih sama Allah sehat. Itu makanya doa itu alhamdulillah itu sebaik-baik doa. Kita bisa melangkah dari rumah ke masjid sampai ke masjid, majlis taklim, duduk alhamdulillah. Maksudnya apa ngedoa komplitnya? Ya Allah, saya sudah bisa hadir di mana orang-orang banyak yang enggak hadir, alhamdulillah. Supaya apa? Allah netepin lagi, mantepin lagi, kasih kesempatan lagi, minggu depan pun bisa hadir. Kayak begitu. Jadi banyakin baca alhamdulillah. Dulu kalau guru-guru mengajarkan gitu, banyakin alhamdulillah. Bisa bergerak alhamdulillah.
bebatak aja gitu kan, kalau bebatak kita ngulet ya alhamdulillah. Kan itu adalah satu kenikmatan. Karena apa? Orang yang sering ngucapin alhamdulillah pada intinya dia sudah bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur bakal dibalas dengan nikmat yang sepertinya, bahkan ditambah. Apa dalilnya yang sering kita hafal? La in syakartum la azidannakum. Gitu. Seandainya engkau sering-sering bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah. Gitu. Jadi makanya salah satunya banyakin baca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah kalami wa nahwa. Fa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. La ilaha illallah, sekarang balik lagi kepada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalamku. Kalamku mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ucapan kepadaku, bicara kepadaku. Wa ana huwa, kata Allah, dan aku berada di situ, emang aku, yaitu la ilaha illallah. Maksudnya apa? Karena la ilaha illallah itu menunjukkan bahwa seseorang itu meniadakan Tuhan yang lain. Kan ada orang yang menyatakan ada Tuhan ini, Tuhan itu. Enggak ada bagi seorang muslim, orang yang beriman, la ilaha, enggak ada Tuhan semuanya. Yang kuasa buat ini, yang kuasa buat itu, enggak ada semuanya. Berarti kosong semuanya dari Tuhan. Illallah, kecuali yang ada hanya Tuhan Allah. Itu. Akhirnya orang yang ngucapin la ilaha illallah adalah dia masuk kepada penjagaannya Allah. La ilaha illallah itu benteng. Berarti kan benteng itu buat selamat ya. Benteng itu buat nyumpet supaya kita selamat gitu. Makanya la ilaha illallah itu bentengnya, pagernya. Siapa yang udah masuk kepada benteng atau pagernya Allah, dia akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti apa? Kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan kita dari siksa Allah. Kita terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena kita apa? Sering mengucapkan la ilaha illallah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan selamat dari azabnya Allah. Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asya alfa sanatin la yas'alullahu an dzambin wahid. Jadi penting la ilaha illallah itu. Kata Nabi, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah waktu hidup pertamanya. Maksudnya apa? Waktu kecilnya dah kita sering menjaga ngucapin la ilaha illallah. Sampai tuanya, sampai kita meninggalnya aja gampang ngucapin la ilaha illallah. Seandainya perumpamaannya dia punya 1000 kesalahan, ya, 1000 keburukan, 1000 dosa. Kemudian hidupnya sampai dia 1000 tahun. Seandainya dia hidup 1000 tahun, berarti kan setiap harinya 1000 dosa. Hidupnya 1000 tahun, berarti kan berjuta-juta dosa. Maka orang yang ngucapin la ilaha illallah, la yas'alullahu an dzambin, dia enggak bakalan diminta tanggung jawabnya dari dosa yang dia lakukan.
Dalam artian apa? Dosanya gugur, dosanya terhapus. Jadi la ilaha illallah itu buat ngapusin dosa. Selain tadi tuh fadilahnya. La ilaha illallah itu ngapusin dosa. Seandainya kita punya kesalahan, punya dosa-dosa kecil, ini kan dosa kecil, ada namanya kesalahan. Dua nih kalau dalam bahasa Arab tuh adanya sayyi'ah, dosa kecil, dzunub, dosa besar. Dosa kecil itu apa sih ini? Dosa kecil itu contohnya seperti melihat yang bukan haknya. Misalnya kalau perempuan mah ngelihat auratnya laki-laki kan gak boleh tuh. Atau ngelihat laki-laki ganteng juga sama. Seperti nggak bolehnya laki-laki ngelihat perempuan yang dia suka. Kan kata Sayyidina Ali, pandangan pertama adalah milikmu. Seandainya saya gitu, laki-laki ngelihat cewek gitu, kalau sekali lihat itu namanya dosa kecil. Sekali lihat aja dosa kecil kan gitu. Kalau guru-guru dulu maka guru-guru zaman dulu nih, termasuk Muallim Ahmad di situ, pakai apa namanya, jagaan gitu kan, ngaji itu pakai jagaan. Iya, sampai udah yang jamaah perempuan nggak ngelihat gurunya laki-laki, ya yang laki-laki nggak ngelihat ke jamaah yang perempuan. Saking apiknya orang zaman dulu, guru-guru zaman dulu. Itu dosa kecil Pak, seperti laki-laki ngelihat ke perempuan sekali, itu dosa kecil. Bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa besar itu dari dosa kecil. Lah udah sekali mah dosa kecil, tengokan yang kedua dosa, tengokan yang ketiga tambah dosa besar gitu. Jadi udah ngelihat, wah rezeki itu mah ngelihat kayak gitu, nggak sengaja gitu. Jangan malah ditegesin, cewek wah hebat banget, montok banget ini ya kan gitu. Berhenti lagi, dia pakai berhenti, nanya nomor teleponnya lagi. Wah itu namanya dosa besar. Tuh, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ini yang dihapusin dosa kecil. Tapi walaupun itu dosa kecil, kita ingat itu adalah dosanya kepada siapa? Kepada Allah yang maha besar. Makanya kan kita disuruh laki menjaga pandangan kepada perempuan yang bukan mahramnya kan gitu. Itu jadi la ilaha illallah itu akan menghapus dosa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah pun salah satunya itu akan menghilangkan kefakiran. Fakir itu sih susah, sumpek. Ada Nabi SAW addu zakata abnanikum bi qauli la ilaha illallah. Addu, tunaikan zakata abdanikum, keluarkan, tunaikan zakat badan-badanmu. Maksudnya apa? Badan kita ada zakatnya, pembersihnya, yaitu dengan apa? La ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi pembersih, la ilaha illallah itu adalah pembersih buat kesalahan-kesalahan kita. Sama dengan hadis yang tadi. Nabi SAW bersabda lagi, inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'ata wa tis'ina baban min bala adnaha alhammu. Sungguhnya ucapan kalimat la ilaha illallah itu menangkal si pembacanya itu dari 99
pintu kesusahan, bala, pintu bala. Yang bala ujian, balaya itu akan tertangkal dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti kita bisa selamat, berarti kita enggak bakalan celaka karena kita baca la ilaha illallah. Yang paling kecil daripada pintu celaka itu alhammu. Alhammu itu sedih, sumpek, pikiranan gitu, apa-apa jadi pikiran ya. Ya, kalau penyakit badan itu kan bisa diobatinnya gampang. Ketahuan nih, BAB dia nyeor gitu. Obatnya apa langsung ada kan, maka minum ini. Kalau pikiran mah susah ya. Makan jadi enggak jadi daging gitu ya. Jadi pikiran. Itu salah satu obat yang ngilangin penyakit pikiran kita, la ilaha illallah. Coba badan lu makin kurus aja lu mikirin apa sih? Gitu. Lah itu jangan kita hindari itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan dibaca waktu tahlil doang. Dalam keseharian kita baca kalimat la ilaha illallah. Para jamaah ibu-ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu kalimat la ilaha illallah akan menghindarkan dari kefakiran. Fakiran itu susah, miskin. Caranya bagaimana? Ya, selain usaha ini, ya, selain usaha ini, yaitu la ilaha illallah ketika kita masuk rumah, ya, ketika kita masuk rumah, itu kita disunnahkan membaca la ilaha illallah. Masuk rumah aja nih, la ilaha illallah itu menghindarkan. Kalau kefakiran itu namanya kesusahan itu bukan diukur dengan uang aja kan? Iya, bisa jadi uangnya banyak, rasanya fakir terus, rasanya nggak cukup, baik. Uangnya cukup sedikit, tapi dia merasa cukup. Itu salah satunya yang bisa menyebabkan itu ketika kita masuk rumah tidak melupakan membaca la ilaha illallah. Jadi masuk rumah selalu baca la ilaha illallah. Itu sebagaimana hadis Nabi yang tadi disampaikan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal tersebut memberikan motivasi kepada kita betapa dahsyatnya, hebatnya seseorang itu ketika mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Nih, ada lagi terakhir. Kita kan bakalan ke sini nih. Nabi SAW bersabda, kalau Nabi SAW idza marral mu'min, apabila lewat seorang mukmin alal maqabir, di pemakaman. Kita kan suka lewat pemakaman yang di Sandi Walahir atau di mana pemakaman. Kemudian dia ngucapin la ilaha illallah. Komplit biar lengkap. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan udah hafal tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Itu sampai situ. Misalkan kita yang suka ziarah, kita baca itu.
yang suka ziarah, atau kita sekedar ngelewatin doang, bawa motor, bawa mobil, bawa apa, kita lewat pemakaman, kita baca itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tadi apa padilahnya? Padilahnya yaitu nawwarallahu tilkal kubur kullaha. Allah akan menerangkan perkuburan tersebut, pemakaman tersebut, kullaha, semuanya. Jadi bukan buat yang kita ziarahin doang. Orang yang ada di situ, jenazah, ahlul kubur, semuanya dapat terang gara-gara kalimat la ilaha illallah yang kita baca. Kemudian kita dapat apa? Wa ghufira liqailiha. Kita dapat ampunan. Dan apa lagi? Wa kutiba lahu alfu alfin hasanah. Dapat 1.000.000 kebaikan. Wa rufi'a lahu alfu alfin darajah. Dan kita diangkat 1.000.000 derajat. Wa hutta anhu alfu alfin say'ah. Dan dihapusin 1.000.000 daripada kesalahan kita. Itu cuma baca sekali doang. Kalau kita lewat perkuburan atau kita mau ziarah, itu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ingat. Besok misalkan ziarah hari Jumat, ziarah menjelang Ramadan, ziarah hari raya, itu kita baca itu. Jadi manfaatnya buat ahli kubur semuanya, termasuk juga dapat ampunan buat kita. Itu daripada kalimat la ilaha illallah. Demikianlah dari hadis-hadis kalimat la ilaha illallah yang begitu banyak dan besar manfaatnya sebagai zikir yang paling utama yang kita bacakan. Para jamaah rahimakumullah, demikianlah majlis yang dapat Al-Bakir sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ditanyakan tentang tema yang disampaikan maupun yang lainnya, silakan. Tentang sholatnya, tentang wudu, tentang apa gitu. Masih ada waktu 10 menit. Udah, nggak ada permasalahan dalam ibadahnya, kesehariannya. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham, yang penting kita jaga dah ibadah kita dari mulai wudu, dari mandi kita, insyaallah mudah-mudahan benar sesuai dengan syarat dan rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya maupun syarat wajibnya serta yang menjadi rukunnya, semuanya bagus semuanya, sehingga secara zahir ibadah kita diterima gitu, sesuai syariat. Yang penting tinggal kita memperbaiki ibadah kita secara batin, kita jauh dari riya, sombong, takabur dan lain sebagainya yang bisa merusak ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat wal afiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, serta senantiasa dijadikan keluarga kita, rumah tangga kita rukun sakinah mawaddah rahmah, dan apa-apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi salihin salihat ala husni hadin niyah wa likullin salihah jami'an samilah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.